Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinda Septriana dari Prodi BKI 3A akan menjelaskan sedikit demi sedikit tentang logika. Yang pertama ialah sejarah logika, yang kedua ialah apa itu logika, yang ketiga ialah penalaran deduktif dan induktif, dan yang keempat ialah akal budi manusia, dan yang kelima ialah apa itu definisi, dan yang terakhir ialah ide dan konsep. Berikut penjelasannya. Poin yang pertama ialah sejarah logika. Pada masa Yunani, pemberi hukum tentang pemikiran yang populer adalah Aristoteles. Karya-karya logis hasil pemikirannya itu disebut organon, yaitu sarana untuk berpikir. Banyak bermunculan orang-orang yang menulis tentang logika setelah Aristoteles, seperti Yohanes dari S. Thomas pada abad ke-16. Menulis pengertian tentang logika yaitu Cursus Philosophicus, dan memberi tanggapan terhadap tulisannya Aristoteles. Pada abad ke-14, logika ditentang oleh buku yang dibuat oleh Ahmad Ibnu Sina, yang membuat buku tentang ketangkasan pendukung, keimanan, menangkis logika Yunani, dan bahkan dikeluarkan hukum haram untuk mempelajari ilmu logika. Perkembangan logika semakin redup di abad ke-15 dan mulai muncul lagi di abad ke-20 beberapa tulisan tentang logika karya Ibnu Khaldun, Al-Duwani, dan Al-Huduri. Nama logika pertama kali mungkin diperkenalkan oleh seorang filsuf yang bernama Cicero abad ke-1 sebelum Masehi, tetapi dalam arti seni berdebat. Alexander Apodisias sekitar permulaan abad ketiga sesudah Masehi adalah orang pertama yang mempergunakan kata logika dalam arti ilmu yang menyelidiki lurus setidaknya pemikirannya kita. Yang kedua ialah apa itu logika. Dalam bahasa sehari-hari, kata logika atau logis itu menunjukkan pada cara berpikir atau cara hidup atau sikap hidup tertentu, yakni yang masuk akal, beralasan, berargumen yang ada rasionalnya dan rasionabel, yang dapat dimengerti maupun itu tidak tahu kebenarannya, benar atau salahnya. Dalam teknis atau ilmiah, kata logika itu disebut dengan disiplin. Yang ketiga ialah penalaran deduktif dan induktif. Penalaran deduktif ialah suatu kerangka atau cara berpikir yang dari sebuah asumsi atau pernyataan yang bersifat umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang faktanya itu lebih khusus. Contohnya, santri putra wajib berkopiah. Raka ialah santri putra, jadi Raka wajib berkopiah. Penalaran induktif dilakukan terhadap fakta-fakta khusus untuk kemudian dirumuskan sebuah kesimpulan. Kesimpulan itu mencakup fakta yang khusus. Contohnya, jika dipanaskan besi memuai, jika dipanaskan emas memuai, jika dipanaskan tembaga memuai. Jadi, jika dipanaskan semua logam itu memuai. Yang keempat ialah akal budi manusia. Yang pertama, mengidentifikasi saat kecil, yaitu pengamatan empirik. Setiap perkembangan saat kecil, jiwa manusia atau akal budi manusia tidak luput dari kejujuran, kebenaran dalam hal informasi dan komunikasi kepada seseorang atau di lingkungan sosialnya. Yang kedua ialah membandingkan dari pernyataan ke kesimpulan. Jadi dalam konteks pernyataan terdapat satu nilai, yaitu bisa jadi benar dan bisa jadi salah.
Dan jika menjadi sebuah pernyataan yang benar, maka digaris kesimpulan. Kesimpulan tersebut menjadi jalan tengah agar segala pernyataan atau segala hal bisa konkret, tepat, dan benar. Yang ketiga ialah kemampuan masing-masing, intelijensi atau ilmu masing-masing. Akal budi ada dua macam, yaitu etika dan estetika. Yang pertama ialah etika. Kita bisa mengetahui di kehidupan sehari-hari cara seseorang dalam berkomunikasi dan cara seseorang untuk berproses. Namun dalam dua hal tersebut seseorang tak luput mengedepankan etika, karena jika kita menerapkan etika di kedepannya, maka prosesnya akan semaksimal mungkin. Yang kedua ialah estetika. Kita bisa melihat di lingkungan seseorang, cara seseorang itu bersosialisasi dengan masyarakat. Banyak yang memiliki kriteria, entah itu dari sifat dan pemikirannya. Itulah yang menjadi bahan untuk penyampaiannya. Poin yang kelima ialah definisi. Ialah suatu penyampaian yang disampaikan secara detail, menyimpulkan, mencakup. Definisi terbagi menjadi dua macam, yaitu definisi primer dan sekunder. Yang pertama ialah definisi primer, yang berhubungan dengan angka, ukuran, dengan ilmu alam. Maksudnya, dalam definisi primer ini terdapat beberapa angka dan ukuran tentang ilmu alam yang meliputi alam semesta, astronomi, biologis, dan juga kimia. Dalam konteks ini tidak bisa terhitung dan terukur tentang definisi tersebut. Yang kedua ialah definisi sekunder, berhubungan dengan rasa atau ungkapan dan tidak bisa diukur dengan ukuran. Contohnya seperti di desa Jatiroto itu panas ya, itu kan rasa yang kita ungkapkan. Itulah yang menjadi konteks sekunder. Poin yang keenam ialah ide dan konsep. Ide di sini ialah hal yang akan digunakan. Misalnya pada tanggal 22 Oktober 2021 di Ponpes Al-Maliki II dilaksanakan upacara Hari Santri Nasional. Segenap pengurus dan panitia akan mempersiapkan seluruh yang dibutuhkan untuk upacara. Kedua ialah konsep. Konsep ialah apa yang akan digunakan. Misalnya sesuatu yang akan memperlancar pada upacara tersebut, seperti gladi bersih, kesehatan, konsumsi. Yang ketiga ialah definisi nominal, adalah penjelasan sebuah konsep berdasarkan asal-usul dari arti konsep tersebut. Misalnya upacara dan santri. Upacara di sini ialah perbuatan atau peringatan yang dilakukan atau diadakan sehubungan dengan sebuah peristiwa yang penting. Dan kata santri ialah terdiri dari beberapa huruf, yaitu sin, nun, ta, dan ro, yang masing-masing mengandung makna tersendiri. Dan hendaknya sebuah santri mencerminkan sikap yang tertera dalam kata santri tersebut. Yang keempat ialah definisi real, definisi hakiki yang penjelasannya lebih spesifik. Yang pertama, upacara Hari Santri diadakan pada tanggal 22 Oktober setiap tahunnya. Yang kedua ialah upacara tersebut di dalamnya terdapat lagu wajib, mars santri, dan juga ikrar santri. Dan yang ketiga ialah seluruh peserta dalam upacara tersebut harus memakai kostum ala santri. Yang kelima ialah sebab akibat. Pendefinisian yang disimpulkan dengan adanya sebab akibat. Sebab yang melatar belakangi adanya Hari Santri yaitu sebagai pengakuan pemerintah terhadap
peran besar santri dalam meraih kemerdekaan Indonesia secara resmi. Akibatnya, perjuangan seorang santri itu tidak dilupakan oleh masyarakat, dan masyarakat tetap mengapresiasikan perjuangan santri hingga sekarang. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.